Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Apa kabar kamu di sana? Sehat-sehat ya? Seperti biasanya, Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja. Cek di sound. Saat berada di teras, Dira berjalan mendekati kursi yang berada di dekat Ray yang sedang duduk. Ia meletakkan gelas minumannya. "Diminum, Pak," ucap Dira kaku. Ray hanya mengangguk. 1 menit berlalu, 2 menit, 3 menit. Krik, krik. Tak ada yang membuka obrolan. Mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. 4 menit. "Pak, kalau ada yang kurang bilang aja ya sama Bibi di dalam," ucap Dira dan bergegas pergi. "Tunggu," ucap Ray. Dira terdiam. "Saya mau bicara sama kamu," ucap Ray. "Ya ilah, kenapa nggak dari tadi?" kata batin Dira. "Iya Pak," ucap Dira. "Kamu yakin mau nikah sama saya?" ucap Ray tanpa sedikit pun menoleh ke arah Dira. Dira meneguk salivannya. Kalau bukan karena orang tua dan saudarinya, mungkin ia tidak akan menerima perjodohan ini. Dehem Ray menyadarkan Dira. Insya Allah Pak," ucap Dira sambil menunduk. "Memangnya kamu sudah siap menjadi istri saya?" ucap Ray. "Ya, siap gak siap, saya harus siap Pak," ucap Dira. "Kamu belum siap?" tanya Ray. "Insya Allah Pak, saya siap," jawab Dira. "Kamu sudah pikir matang-matang?" tanya Ray. Dira mengangguk. "Iya Pak," ucapnya. "Kamu benar-benar yakin?" tanya Ray. Saya nggak mau terlalu dikekang," ucap Dira. "Maksud kamu?" tanya Ray. "Saya masih mau bebas. Kalaupun saya sudah sah menjadi istri Bapak, saya nggak mau dikekang dengan status sebagai istri," ucap Dira. "Mau gimana lagi? Istri seharusnya menuruti kata suami," ucap Ray menoleh ke arah Dira. "Saya mohon Pak, itu aja keinginan saya," ucap Dira. "Kalau tidak mau dikekang, jangan menikah," ucap Ray. Dira diam. Argumen ini membuatnya ingin marah. Siapa juga yang mau menikah? "Terserah Bapak. Yang penting saya sudah mengatakan ini sebelum menikah. Jika saya sudah sah menjadi istri Bapak, jangan salahkan saya. Sudah saya katakan, saya tidak ingin dikekang dengan status sebagai istri," ucap Dira dan bergegas menuju kamarnya. "Dira," tegur Bunda. "Iya Bun," ucap Dira menghentikan langkahnya. "Kok masuk? Ray di mana?" ucap Bunda. "Ada di depan," ucap Dira. "Permisi," ucapnya dan melanjutkan perjalanannya menuju kamar. "Loh," ucap Bunda heran. "Mungkin masalah kecil, Jeng," ucap Tante Riani. Pada hari Senin pukul 06.56 WIB di universitas, Dira memasuki kelasnya. Dir, lo gak ke kantin?" ucap Vita yang sudah duduk. Dira menggeleng. "Gua udah makan di rumah," ucapnya. "Cie, udah persiapan dari rumah?"
ejek Vita. Di, ucap Dira malas. Lo tadi malam kok ninggalin Dogan sendirian di depan? Kenapa? Ucap Vita. Enggak apa-apa, ucap Dira. Serius Dira, ucap Vita. Sst, ucap Dira sembari melirik dosen yang baru saja masuk. Selamat pagi, sapa Ri. Pagi Pak, ucap seisi kelas. Materi kita tentang bikin kelompok. Semua anggota catat materi halaman 130-153. Ambil kesimpulan buat makalah. Minggu depan presentasi ke depan, ucap Ray. Baik Pak, ucap seisi kelas. Jumlah semuanya 37 kan? Ucap Ray. Iya Pak, jawab seisi kelas. Jadi, kelompok kita bagi menjadi 6, setiap kelompok berjumlah 6, satu kelompok berjumlah 7. Salah satu mahasiswi mengangkat tangan. Iya, ucap Ray. Kelompoknya pilih sendiri atau Bapak yang milih? Tanya mahasiswa yang bernama Ara. Pilih sendiri, ucap Ray. Senyum Dira mereka. Kesempatan untuk memilih kelompok yang bisa buat numpang nama. Tidak boleh ada anggota yang hanya numpang nama. Kalau ada, coret dari daftar anggota, ucap Ray seakan mengetahui isi kepala Dira. Dira mengerutkan dahinya. Ini orang cenayang. Ya sudah, silahkan pilih kelompok, ucap Ray. Pada jam istirahat, Dira dan Vita berjalan menelusuri koridor menuju kantin. Dir, lo tadi lihat gak? Ucap Vita. Enggak, ucap Dira. Serius, ucap Vita. Lo aja ngomong gak jelas kampret, ucap Dira. Ya juga sih, maksud gua, lo tadi lihat gak calon suami lo merhatiin lo mulu di kelas? Ucap Vita. Kagak? Emang kenapa? Tanya Dira. Lu mah, padahal diliatin Cugan tuh semacam rezeki tahu, ucap Vita. Terus, gue harus bilang wow gitu? Ucap Dira. Ya ilah, gak gitu juga, ucap Vita. Lu mau tahu gak? Lanjutnya. Apaan buru? Ucap Dira. Tadi, pas Dogan merhatiin lu, itu si Nadia sama Ece ngelirik lu. Sinis banget, sumpah, ucap Vita. Gibah lagi, ucap Dira. Enggak gibah, ini fakta nih, ini fakta, ucap Vita. Lanjut, ucap Dira. Terus, mereka tuh curiga kalau Dogan naksir lu, ucap Vita. Biarinlah, urusan dia naksir gua, kenapa mereka ribet sih? Ucap Dira heran. Nah, itu kan, kesel kan lu? Ucap Vita. Jadi setan aja lu ngadu domba, ucap Dira. Dira, panggil seseorang. Dira menoleh. Kak Riza. Di rumah pada pukul 13:56 WIB. Dira masuk ke dalam rumahnya. Assalamualaikum, ucapnya. Waalaikumsalam, jawab seisi rumah. Dira duduk di sofa. Bunda sama ayah mana? Ucapnya. Keluar ngajak ponakan kamu main, ucap Merah. Dira membulatkan bibirnya sebentar, menandakan gimana kelas calon suaminya, ejek Fiona. Di, apaan sih? Ucap Dira malas. Cie, ejek Fiona.
Ngeselin tahu nggak? Itu orang cenayang kali, ucap Dira. Emangnya dia tahu pikiran kotor kamu? Ejek Fiona. Ya sembarangan, ucap Dira kesal. Ya kali dia tahu pikiran Dira yang mau numpang nama di kelompok Dira, lanjutnya. Lagian masuk kelompok cuma numpang nama, ucap Fiona. Tahu males, ucap Dira ketus. 2 menit berlalu. Kak Galih sama Kak Mirza mana? Ucap Dira. Tidur, ucap Meira. Galih adalah suami Meira dan Mirza adalah suami Fiona. Oh, gumam Dira. Dira memainkan handphonenya. Bentar, ucap Dira. Kedua kakaknya menoleh ke arahnya. Kenapa? Tanya Meira dan Fiona. Minggu depan kan Ani nikah, ucap Dira. Terus? Jawab Fiona dan Meira yang masih tak mengerti. Berarti Anin gak masuk kuliah dong? Ucap Dira. Emang kenapa? Tanya Meira tidak mengerti. Berarti Anin gak presentasi. Asik, ucap Dira heboh. Tapi kan, ucap Fiona menggantung perkataan. Otomatis juga Ray gak masuk. Berarti gak ada yang presentasi dong. Kan dosennya gak ada, lanjutnya. Hah? Iya juga. Ya ilah, gak jadi party, ucap Dira. Kedua kakaknya tertawa.